Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani, NIM 222200031, kelas akuntansi manajemen, materi ketiga teori akuntansi positif, mata kuliah teori akuntansi. Positif Accounting Theory atau PAT mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watt dan Zimmerman, menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif menurut Watt dan Zimmerman pada tahun 1986. Definisi PAT, Positive Accounting Theory. Teori akuntansi positif merupakan studi lanjut dari teori akuntansi normatif karena kegagalan normatif dalam menjelaskan fenomena praktik yang terjadi secara nyata. PAT lebih deskriptif bukan perspektif, tidak seperti teori normatif yang didasarkan pada premis bahwa manajer akan memaksimumkan laba atau kemakmuran untuk kepentingan perusahaan. Tetapi, teori positif didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi atau self-seeking motives dan berusaha memaksimumkan keuntungan pribadi. Pada saat sekarang, teori positif menekankan pada penjelasan alasan-alasan terhadap praktik yang berjalan dan prediksi terhadap peranan akuntansi dan informasi terkait dalam kepuasan ekonomi individu, perusahaan, dan pihak lain yang berperan dalam pasar modal dan ekonomi. Teori akuntansi berdasarkan sasarannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Yang kedua, teori akuntansi normatif adalah penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan teori akuntansi positif dan normatif. Teori akuntansi positif pada dasarnya merupakan alat untuk menguit secara empirik asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Karena pada dasarnya teori normatif merupakan pendapat pribadi yang subjektif yang tidak dapat diterima begitu saja dalam menentukan kepuasan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengembangan teori akuntansi yang sekarang dikenal dengan teori akuntansi positif yang bertujuan untuk menguji teori akuntansi normatif secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Perbedaan pendekatan dan dasar antara teori akuntansi tersebut dapat menyebabkan dua taksonomi akuntansi. Pendekatan teori akuntansi positif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai sains, sedangkan pendekatan teori akuntansi normatif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art. Yang keduanya sama-sama diakui sebagai sarana pendekatan teori akuntansi. Pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu ada tiga. Yang pertama, ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. 2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. 3. Pendekatan normatif tidak mendorong memungkinkan terjadinya alokasi sumber ekonomi secara optimal di pasar modal. Hipotesis teori positif akuntansi. Yang pertama, hipotesis rencana bonus. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap. Para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Yang kedua, hipotesis kontrak utang. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap. Makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Yang ketiga, hipotesis biaya politik. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap. Makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerap pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like.